Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dapat berkumpul dalam rangka diskusi Ramadan mengaji. Dan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya di sini. Baik, sebelum kita membahas tema kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Maaf, maksudnya tak kenal maka tak aruf. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Hodijah, instansi SMA PGRI Citra Cikidang, tempat tanggal lahir Sukabumi 25 Juli 2003, tempat tinggal di Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Pendidikan formal saya pertama MIBPPI Cibungur, SMP Islam Cibungur, dan sekarang SMA belum tamat ya. Terus pengalaman organisasi saya selama di sekolah, pramuka sama OSIS, itu organisasi saya. Terus jabatan saya di sekolah, saya menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Jurusan saya di sekolah, saya mengambil jurusan IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya di sini Pomaksi Jawa Barat sekaligus perwakilan anggota RPPI ya. Mungkin itu singkat cerita pengenalan dari saya. Baik, kita langsung saja ya kepada diskusi tema pada malam kali ini, yaitu temanya dampak COVID-19 terhadap perempuan dalam sektor sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Menengok peran perempuan dalam pandemi COVID-19 ini, perempuan memegang peranan penting dalam menyetop penyebaran pandemi infeksi virus corona atau COVID-19 ini, mulai dari membimbing keluarga saat berada di rumah hingga menjadi garda terdepan penyembuhan COVID-19 sebagai dokter dan perawat. Nah, tidak jarang pula para perempuan ini memiliki peranan ganda sekaligus, seperti yang dijalani dokter spesialis paru Erlina Burhan. Nah, yang dimana sehari-hari Ibu Erlina berperan sebagai ibu dari 4 anak di rumah, sementara di luar rumah dia itu berjibaku dengan pasien-pasien COVID-19 sebagai dokter spesialis paru di RSUP Persahabatan. Selain tenaga kesehatan, terdapat juga sejumlah pekerjaan lain yang diisi oleh para perempuan dalam memberantas COVID-19, seperti Wakil Ketua MBMC ya, Ibu Rahmawati Hussein, menyoroti peran perempuan yang bergerak dalam bidang UMKM yang menyediakan kebutuhan selama COVID-19 ini. Contohnya, banyak sekali perempuan di masyarakat kecil yang membuat masker, membuat hand sanitizer, menyediakan makanan untuk anak-anak. Nah, pokoknya luar biasa sekali ya peran perempuan ini dalam menghadapi COVID-19 tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan, juga teman-teman seperjuangan yang sama-sama sedang berjuang dalam organisasi manapun itu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, mungkin perihal identitas saya nanti dijelaskan oleh Bapak Moderator ya. Sebelum kita panjang lebar memasuki bahasan-bahasan hangat, kita sepakati dulu gitu bahwa di sini Hama pribadi
hanya sebagai pemantik, bukan pemateri. Artinya di sini tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Saya bersama rekan-rekan pemantik lainnya hanyalah sebagai penghantar dialektika kita semua pada malam hari ini. Nah, tanpa mengulangi rasa hormat, semoga apa yang nanti saya sampaikan tidak kemudian menjadi patokan mutlak bagi setiap individu yang ada di grup ini. Seperti itu. Nah, lanjut. Terkait dengan tema yang diusung, mungkin kawan-kawan di sini sudah bosan dan tidak asing mendengarnya ya. Karena kita sudah mempunyai rencana yang begitu hebat. Wacana yang disusun manis kini hanya menjadi cerita ironis, seperti itu. Karena apa? Karena setelah datangnya COVID-19 tanpa diminta dan jauh dari praduga, seperti itu. Kalau istilahnya bukan hanya aku, kamu dan dia yang merasakan gitu kan dari dampak COVID-19 ini. Bahkan hampir seluruh dunia mengalaminya. Khususon, kaum Hawa. Karena kawan-kawan semua, perlu diketahui dampak dari pandemi COVID-19 ini memberikan pengaruh berbeda antara kaum ikhwan dan akhwat. Apalagi dengan segala keterbatasan yang dihadapi. Karena perempuan dan kelompok rentan itu memiliki beban yang kian berat. Terutama nih ya, pemerintah memberlakukan kebijakan seperti social distancing, karantina, dan kebijakan-kebijakan lain yang membuat perempuan itu menjadi tinggi dalam tingkat stres karena memikirkan perekonomian gitu. Apalagi terjadinya keterbatasan dalam jaminan pemenuhan kebutuhan primer secara merata. Maksudnya tidak secara merata gitu. Jadi terjadilah di sini tingkat stres seorang perempuan atau ibu gitu memikirkan perekonomian keluarga. Selain memikirkan ekonomi, bahkan perempuan juga khususnya seorang ibu harus menemani anaknya selama kegiatan belajar mengajar di rumah. Karena setelah ditetapkannya kebijakan pemerintah untuk belajar di rumah. Makanya teman-teman semuanya jangan heran loh gitu ya. Kalau kita melihat seorang ibu yang memarahi anaknya. Karena itu bukan semata-mata marahi gitu. Nah, itu suatu ditambah kesal juga stres gitu kan. Ya begitu. Karena beban yang dipikul itu bukan hanya pendidikan anaknya gitu, tapi juga perekonomian keluarga. Apalagi nih seorang ibu yang dibilang kurang memiliki pendidikan yang cukup, yang di situ juga akan menjadi beban bagi si ibu itu. Dan ditambah keterbatasan sarana prasarana orang tua yang kurang mumpuni, disitulah membuat anak terancam gitu ya, tidak mendapatkan pendidikan yang optimal. Nah lanjut, tidak hanya yang sudah saya sebutkan tadi ya, perempuan juga akhir ini akan kesulitan dalam sistem kesehatan. Karena apa? Karena terjadinya pembatasan layanan kesehatan yang membuat para perempuan ini tidak bisa gitu ya mengakses layanan seperti KB dan terjadi kehamilan yang tak diinginkan. Dan sampai mengalami kekerasan berbasis gender dan lainnya. Kalau mendengar itu ngeri ya, pasti. Apalagi melihat 70% pekerja di sektor kesehatan ini berasal dari perempuan gitu ya kawan-kawan. Apalagi yang sedang hamil pun tetap bekerja gitu. Bahkan tak heran jika beberapa tenaga medis yang tengah hamil pada pandemi seperti ini gitu mengalami keguguran karena itu tingkat stresnya luar biasa, masya Allah gitu. Kenapa selalu perempuan? Memang gitu ya, perempuan itu mempunyai peran yang cukup aktif dan sangat diperlukan dalam menangani wabah. Bahkan Bu Menlu Retno sendiri mengatakan gitu, pandangan untuk perempuan itu ada dua perspektif, mengedepankan dua perspektif. Yang pertama apa?
Yang pertama yaitu perempuan itu rentan terdampak COVID gitu dan harus dilindungi. Dan yang kedua yaitu perempuan ini sangat dibilang mumpuni gitu dalam mengatasi pandemi seperti ini. Jadi sepertinya perempuan tidak bisa hanya diam gitu, tidak bisa tidak bergerak dan hanya di rumah saja, tapi harus memiliki tindakan karena peran perempuan itu sangat menunjang. Seperti itu mungkin ya. Mungkin hanya sekian dulu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena kita sama-sama belajar ya kawan-kawan. Selebihnya kita bahas bersama, kita diskusi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala kulli hal wa ala alihi wa sahbihi al-karamati wal kamal amma ba'du. Selamat malam untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih untuk moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk berdiskusi malam ini dengan pemateri atau pemantik yang keren. Tadi ya sudah memaparkan sedikit informasi tentang dampak COVID-19 kepada kita semua. Juga saya ucapkan rasa hormat saya kepada Ketua Pimpinan Pusat RPPI ya, juga anggotanya serta para pengurus perwakilan RPPI se-Indonesia. Baik, di sini saya ingatkan kembali seperti tadi sudah dibicarakan oleh pemateri kedua. Saya di sini bukan sebagai pemateri, saya hanya sebagai pemantik untuk mengantarkan kita ke ruang-ruang diskusi. Ya, semoga diskusi kita menghasilkan suatu solusi yang terbaik untuk kita semua, khususnya perempuan dalam situasi COVID-19 seperti ini. Tadi sempat disinggung oleh para pemantik tentang dampak yang dihasilkan oleh COVID-19 ini, juga dari dampak kebijakan pemerintah yang menitik beratkan kepada masyarakat, yang tentunya juga menjadi suatu kebingungan bukan hanya sekedar Indonesia tapi seluruh dunia, karena yang seperti kita ketahui bahwa masyarakat keluar rumah bukan karena minimnya informasi ataupun karena ketidaktahuan mereka tentang bahayanya pandemi COVID-19 ini, tapi justru karena ketidaksiapan pangan yang akhirnya mereka memutuskan untuk keluar rumah mencari nafkah, karena kebanyakan kita adalah orang-orang yang bekerja hari itu dan hari itu pula mereka gunakan uangnya sebagai nafkah kehidupan sehari-hari. Saya coba angkat tentang tadi tingkat kesetresan perempuan, khususnya pada ibu rumah tangga. Yang sudah tadi disampaikan, tingkat kesetresan perempuan itu tidak lain karena mereka tidak siap atas pengembangan peran ganda. Selain mereka harus melaksanakan kegiatan sehari-hari di rumah, beres-beres, dan melakukan pekerjaan rumah, mereka dibebani dengan beberapa hal, terutama dalam perekonomian yang semakin drastis menurun tentunya karena tidak ada penghasilan, juga dibebankan dengan kegiatan belajar di rumah. Yang saya rasakan, tingkat psikis dari ibu sendiri, kenapa selalu marah-marah, itu karena mereka stres karena memikirkan hal itu gitu. Ketika pemasukan tidak ada dan juga tuntutan mereka untuk memenuhi perut kosong anak-anaknya. Karena tidak heran anak-anak yang selalu mengadu bukan kepada
bapaknya justru kepada ibunya ketika minta jajan, minta makan, dan lain-lain. Kalau tidak salah saya pernah baca dari artikel Komnas Perempuan yang mengatakan bahwa dampak COVID-19 ini sangat terasa oleh pihak perempuan itu sendiri, di mana tadi dijelaskan bahwa perempuan menjadi garda terbesar, garda terdepan, karena 70% dari perawat atau tim medis yang bekerja untuk COVID-19 ini adalah dari pihak perempuan, yang mana tadi disebutkan bahwa orang yang sedang mengandung pun mengalami keguguran karena tidak kuatnya fisik, juga stres, tidak lebih dari memikirkan bahwa tidak ada tunjangan yang sangat konkret untuk dipertanggungjawabkan terkait kehidupan sosial mereka, begitu. Saya pribadi hidup di tengah-tengah masyarakat yang mana masyarakat notabene menengah ke bawah, dan menjadi titik fokus perempuan menjadi kelompok yang paling merasakan dampak tidak proporsionalnya. Kenapa seperti itu? Kebijakan pemerintah untuk social distancing, physical distancing, bekerja di rumah, juga belajar di rumah, itu menitik beratkan kepada perempuan. Di mana seharusnya sebagai seorang laki-laki yang sudah diperintahkan oleh pemerintah untuk bekerja di rumah, harus bisa membagikan peran. Saya lihat ada banyak orang yang tidak paham tentang ini, di mana ketika laki-laki yang bekerja, biasanya bekerja, dan wanita yang bekerja di rumah, itu selalu menyalahkan bahwa wanita tidak bekerja, padahal wanita sendiri itu bekerja seharian di rumah, bahkan dengan pekerjaan yang tidak tuntas, dari malam sampai pagi, dari pagi sampai malam juga. Nah, lalu ketika ada pemberhentian pekerjaan, laki-laki atau suami diam di rumah, kebanyakan malah bersantai-santai, menonton TV, main game, ML-an, terus Instagram, YouTube, dan lain-lain, tanpa memikirkan bahwa peran yang harusnya diemban oleh orang tua, khususnya ibu itu sendiri, harusnya dibagi. Jadi ada suatu jalinan komunikasi yang baik antara suami dan istri, baik perempuan dan laki-laki, untuk saling meringankan beban. Contohnya misalkan harusnya suami yang biasanya kerja di luar rumah membantu pekerjaan istri di rumah ketika pandemi ini sedang berlangsung. Ini sesuai dengan apa yang saya tonton tadi, di mana berita mengatakan bahwa tingkat KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, meningkat. Alasannya karena apa? Karena tadi ketika rumah tangga sudah tidak ada jalinan komunikasi yang baik, sang istri sudah lelah mengemban pekerjaan rumah, namun sang suami tidak bertanggung jawab untuk membantu meringankan beban, dan pada akhirnya ini menjadi suatu kebingungan juga, yang mana pemerintah memberikan solusi terhadap masyarakat untuk diam di rumah, melakukan PSBB dan lain-lain, upaya-upaya lain, namun tidak memberikan solusi pula untuk masyarakat yang seperti itu, yang menjadi stres, tertekan karena tidak ada penghasilan yang harus mereka dapatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, begitu. Oke, tadi sudah saya jelaskan tentang kesehatan, sosial budaya, juga kekeluargaan. Namun dalam aspek lain, dalam aspek ekonomi, sebenarnya dampak ini, kebijakan pemerintah ini bukan hanya berpengaruh pada laki-laki pekerja, tapi juga pada perempuan yang bekerja, di mana para pekerja perempuan harus stop diam di rumah tanpa gaji sepeser pun, atau bahkan mungkin hanya ada potongan saja. Saudara saya mengeluh karena beliau ikut bekerja di pabrik, dihentikan di rumah, namun tidak ada pemasukan sama sekali. Dan itu menjadi suatu masalah juga,
Apalagi untuk perempuan yang single parents, dalam artian janda lah, yang memenuhi kehidupan anak-anaknya tanpa suami. Itu kan kembali lagi menjadi tingkat kesetresan wanita yang makin bertambah. Kenapa seperti itu? Karena seperti kita ketahui, tingkat kesetresan wanita itu cenderung lebih meningkat dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka gitu kan. Apalagi dalam kehidupan ekonomi yang menyangkut kepada kehidupan lainnya, karena harus menafkahi anak-anaknya, juga menafkahi dirinya sendiri, juga memenuhi segala kebutuhan yang harus dipersiapkan selama pandemi ini. Bukannya hanya menjaga kesehatan untuk di rumah, namun kebanyakan orang malah stres karena tidak bisa berbuat apa-apa dengan setiap kebijakan yang pemerintah keluarkan begitu. Solusinya, apa sih solusi yang tepat untuk hal seperti ini? Nah, menurut saya pribadi, ini mungkin tidak bisa menjadi rujukan kalian atau menjadi kedua kalian. Hanya saja, menurut saya pribadi, solusi yang tepat adalah mengatakan aspirasi masyarakat, menampung semua aspirasi masyarakat tentang kebutuhan mereka, bukan hanya sekedar dalam segi finansial, namun juga dalam sosial budaya, di mana benar-benar kita harus mengatakan kepada pemerintah semestinya memberikan perhatian yang lebih terhadap isu-isu yang beredar seperti ini, tentang kekerasan perempuan, juga tingkat kestresan pada perempuan. Nah, di mana setiap keluarga itu dalam situasi pandemi ini bisa membagi tugas dan bekerja sama-sama antara suami dan juga istri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya paham bahwa di grup ini isinya senior-senior saya semua, terkhusus dari ketua pimpinan pusatnya, juga teman saya, senior saya Kang Diki dan Kang Dede. Mohon maaf atas keceletotan saya dalam berkata ataupun menyampaikan informasi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator.